Mari kita sambung cerita ini. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Bab 872. Wira dan Danu baru saja melintasi perbatasan dan memasuki kerajaan Monoma dengan menunggang kuda. Tidak disangka, dari kejauhan, mereka melihat seseorang tengah berada di puncak bukit pasir yang paling jauh. Orang itu berpostur ramping, kurus, dengan rambut yang diikat tinggi. Embusan angin tampak mengibaskan pakaiannya. Dia adalah seorang wanita. Saat ini, dia tengah duduk di bukit pasir dengan santai, bahkan menyilangkan kaki dengan ekspresi yang sangat tenang. Sambil memakan roti, wanita itu memperhatikan pemandangan di sekitar. Di sampingnya, ada sebilah pedang. Hal ini menandakan bahwa dia bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Di belakangnya, ada seekor kuda yang berjalan bolak-balik dengan santai seraya menggoyangkan ekornya. Wira dan Danu pun saling memandang. Tiba-tiba, raut wajah Danu menjadi sangat tegang. Lalu dia berkata dengan serius, "Kak Wira, wanita itu bisa-bisanya muncul di daerah tandus ini. Hal ini sangat mencurigakan. Menurutku, wanita itu pasti bermasalah. Lebih baik kita berhati-hati." Wira juga memandang wanita itu. Dari gayanya, dia tidak terlihat seperti orang biasa. Lantaran bisa muncul di sini sekarang, tujuannya sebenarnya sudah jelas. Dia pasti sedang menunggu mereka. "Ayo, kita coba ke sana," ajak Wira. Usai mengatakan itu, mereka berdua pun bergegas maju dan hendak mendekat. Namun, sebelum mereka bisa melakukannya, wanita itu tiba-tiba mengangkat pedang di sampingnya dan mengarahkan kepada mereka. Dia menghardik dengan nada dingin, "Siapa kalian? Apa tujuan kalian datang kemari?" Mendengar ini, Wira hanya tersenyum dengan santai. Dia menghentikan kudanya, lalu berbalik bertanya dengan maksud meledek, "Bukannya kamu ada di sini untuk menungguku? Sekarang, kamu malah bertanya siapa aku? Apa itu nggak lucu?" Wanita itu merespons dengan senyuman, lalu menyelipkan setengah roti yang tersisa ke dalam saku bajunya. Setelah itu, dia menatap Wira dan Danu seraya mengangkat alisnya, lalu berbalik bertanya, "Oh, ya. Karena kalian sudah tahu bahwa aku datang kemari untuk menunggu kalian, tolong segera kembali. Kerajaan Monomanga menyambut kedatangan kalian." Sikap wanita ini sangat tegas sehingga membuat ekspresi Danu terlihat sangat suram. Dia secara refleks menggenggam erat pedang treksa di pinggangnya, lalu sontak mengancam wanita itu dengan sadis, "Nona, berani sekali kamu berbicara seperti itu. Kamu kira, hanya dengan tubuh mungilmu itu, kamu bisa menghentikan kami?" Kata-kata Danu penuh dengan sikap merendahkan terhadap wanita itu. Ini bukan karena alasan lain, tetapi Danu merasa bahwa sebagai seorang pria berpostur besar tidak akan kesulitan menghadapi seorang wanita yang bertubuh mungil. Namun, Wira malah menatap wanita itu dengan waspada. Dari perkataan, perilaku, serta penampilannya, jelas bahwa wanita ini bukan orang sembarangan. "Hehe. Benarkah?" tanya wanita itu. Dia bangkit perlahan sambil memegang erat pedang panjangnya. Rambutnya diterpa angin sehingga beterbangan, tetapi aura di seluruh tubuhnya sungguh kuat. Saat ini, wanita itu agak memicingkan matanya. Kemudian, dia menatap Danu sambil mengangkat alis dan berkata dengan lembut, "Kalau kamu berani, kita berduel saja." "Terima seranganku," seru Danu. Dia langsung melompat ke hadapan wanita itu. Pedang mereka saling bertabrakan dan memunculkan percikan api. Suara pertarungan senjata yang dingin dan tajam terdengar sangat menusuk telinga di kerajaan Monoma yang luas ini. Sementara itu, Wira berdiri di samping dan menyaksikan adegan tersebut dengan ekspresi yang sangat tenang. Dia menyadari bahwa kekuatan wanita itu jauh melampaui Danu. Apabila ingin membunuh Danu, dia bisa melakukannya dengan mudah. Hanya saja, selama bertarung dengan Danu, dia selalu berhenti sebelum mengerahkan seluruh kekuatan. Dia selalu menunjukkan belas kasihan, seolah-olah tidak berniat membunuhnya. Wanita ini cukup menarik. Bab 873. Awalnya, Danu terlihat sangat percaya diri. Namun, setelah beberapa ronde, dia mulai merasa kelelahan. Sementara itu, wanita yang bertubuh mungil itu masih bisa tersenyum dengan ekspresi yang sama sekali tidak terlihat lelah. "Bagaimana? Apa kamu masih mau melanjutkannya?" tanya wanita itu.
Mendengar hal ini, raut wajah Danu tampak sangat suram. Dia menggertakkan giginya seraya berkata, tentu, kenapa enggak? Bagaimana mungkin aku yang adalah seorang pria nggak bisa mengalahkan gadis sepertimu? Terimalah seranganku. Kecepatan Danu sangat luar biasa dengan membawa niat membunuh yang ganas. Hanya saja, tatapan wanita itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Segera setelah itu, dia berkata dengan lembut, aku nggak ingin bermain denganmu lagi. Lebih baik kalian segera kembali. Lain kali, aku nggak akan berbelas kasihan lagi. Wanita itu langsung menendang dada Danu dengan keras. Seiring terdengarnya suara teriakan, Danu langsung terlempar dan jatuh di tanah dengan keras. Dia telah merasakan darah di mulutnya. Danu menunjukkan ekspresi tidak percaya dan menatap wanita itu dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan wanita itu ternyata begitu hebat. Melihat kekalahan Danu, ekspresi Wira sontak menjadi serius. Dia berjalan perlahan menuju Danu dan membantunya bangkit dari tanah. Kemudian, dia mengeluarkan pistol yang selalu dibawanya dan mengarahkannya pada wanita itu seraya berkata, minggir. Hanya saja, senjata yang dikeluarkan oleh Wira tidak membuat wanita itu merasa takut. Dia belum pernah melihat benda yang begitu unik sebelumnya sehingga hanya merasa tertarik. Segera setelah itu, si wanita menatap ke arah Wira, lalu mengejek sambil menaikkan alisnya. Apa ini? Senjatamu. Apa kamu berencana untuk menghajarku dengan benda ini? Wanita itu mengejek Wira dengan berani dan sama sekali tidak takut padanya. Sementara itu, Wira tetap bersikap tenang. Dia mengangkat pistol di tangannya, lalu mengarahkannya pada kuda milik wanita itu dan segera menarik pelatuk. Seiring terdengarnya suara tembakan, peluru yang bergerak cepat segera menembus satu kaki kuda. Kuda itu sontak menjerit, lalu jatuh ke tanah. Debu-debu di sekitarnya langsung beterbangan. Wanita itu tercengang. Kemudian, dia melihat Wira dengan terkejut dan berkata dengan ragu-ragu, senjatamu terlihat cukup hebat. Wira hanya tersenyum, lalu berkata dengan nada dingin, senjataku bahkan bisa membunuh kudamu. Menurutmu, apa senjataku ini cukup kuat untuk membunuhmu? Usai mengatakan itu, Wira lagi-lagi menembak kuda. Seiring terdengarnya suara tembakan, kuda tersebut pun mati di depan wanita itu. Pada saat ini, si wanita mulai merasa tegang dan terkejut. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana cara Wira menggunakan senjatanya. Hanya dalam sekejap, kudanya telah mati. Apabila dia bertindak lagi, entah bagaimana Wira akan memperlakukannya. Wanita itu pun membatin. Sepertinya masalah ini akan sulit diselesaikan. Kini, raut wajah si wanita tampak agak serius. Dia mengernyit sambil menatap ke arah Wira dan Danu, lalu ragu-ragu sejenak. Akan tetapi, Wira malah tiba-tiba mengancam dengan nada dingin, turunkan senjatamu. Wanita itu langsung meletakkan pedang panjang di tangannya tanpa ragu-ragu. Dia berdiri 5 meter dari Wira dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia berkata, sobat, kita bisa membicarakannya baik-baik. Dia tidak lagi bersikap arogan. Kini, ekspresinya terlihat tenang. Entah karena dia benar-benar tidak takut atau hanya berpura-pura. Sementara itu, raut wajah Danu terlihat sangat serius. Dia menatap tajam wanita itu seraya mengernyit. Lalu buru-buru memberitahu Wira. Kak Wira, wanita ini pasti punya maksud terselubung. Bab 874. Kita harus segera mengendalikan wanita ini. Kalau enggak, mungkin akan sangat merepotkan. Ucap Danu sambil maju karena hendak menahan wanita ini. Wira langsung menghentikan Danu. Jangan, biar kutanya dulu alasan dia melarang kita datang ke sini. Wira mengangkat senapan dan mengarahkannya pada wanita itu. Lalu bertanya dengan ekspresi serius. Kamu siapa? Kenapa kamu menghalangi kita datang ke kerajaan Monoma? Aku nggak punya alasan apa-apa. Ujar wanita itu dengan arogan. Ini alasannya. Ucap Wira sembari menggerakkan senapan di tangannya. Kemudian, dia melanjutkan. Kalau kamu nggak mau bilang, peluru dari senapan ini akan menembus kepalamu. Wanita itu ketakutan. Dia memang tidak tahu apa itu peluru. Tetapi saat melihat Wira membunuh kudanya, dia tahu bahwa Wira adalah orang yang mengerikan. Jadi, wanita itu terpaksa menjawab. Namaku Rizka Monoma. Margamu Monoma.
Seru Wira yang terkejut. Dia bertanya lagi. Ku dengar Raja Monoma yang baru juga bermarga Monoma. Jangan-jangan kamu. Rizka memandang Wira dengan angkuh dan mendengus. Lalu berkata, benar, aku ini adik kandung Raja Monoma yang baru. Aku peringatkan kalian, jangan keterlaluan. Kalau enggak, kakakku pasti enggak akan melepaskan kalian. Wira menatap Rizka dengan kebingungan dan bertanya balik. Kenapa kamu enggak membunuh kita, tapi hanya mengusir kami? Rizka yang kesal tidak menjawab pertanyaan Wira. Dia malah membentak. Kalian memang enggak bermoral. Bisa-bisanya kalian menggunakan senjata yang begitu hebat untuk menakut-nakutiku. Tentu saja aku nggak bisa menang melawan kalian. Namun, Wira tetap tidak peduli. Dia menatap Rizka lekat-lekat sambil tersenyum dan menimpali. Kamu nggak kelihatan seperti orang yang bisa membunuh. Karena kamu sudah menungguku di sini. Kamu pasti tahu identitasku, kan? Wira tersenyum. Lalu menghampiri Rizka dan berucap. Sebagai utusan kerajaan Nuala, aku datang untuk mengajak berdamai. Kalau aku mati di kerajaan Monoma, kalian juga akan repot. Apa kalian benar-benar ingin berperang dengan kerajaan Nuala? Wira meletakkan kedua tangannya di belakang seraya memandang Rizka. Lalu melanjutkan. Jadi, aku pikir kamu pasti nggak akan membunuhku. Rizka mengamati Wira dengan ekspresi kaget. Dia tidak menyangka tebakan Wira sangat tepat. Rizka ragu-ragu sesaat. Tetapi dia tidak menanggapi ucapan Wira. Rizka hanya menatap Wira dengan kesal sembari membentak. Kamu menang dengan cara yang licik. Dasar orang jahat. Kalau kamu memang hebat, kita langsung bertarung. Wira hanya tersenyum setelah mendengar perkataan Rizka. Dia menghampiri Rizka dengan perlahan dan berujar dengan serius. Aku sama sekali nggak bermaksud jahat. Sebenarnya, kali ini aku datang untuk membantu kamu dan kakakmu agar bisa menguasai kerajaan Monoma sepenuhnya. Rizka terkejut sesudah mendengar ucapan Wira. Dia bertanya balik seraya mengernyit. Apa maksudmu dengan menguasai kerajaan Monoma sepenuhnya? Kakakku itu, Raja Monoma. Kenapa dia membutuhkan bantuan kalian? Wira menjawab. Karena kalian dikendalikan oleh keluarga Juwanto. Bab 875. Wira melanjutkan. Keluarga Juwanto yang menyokong kakakmu untuk menjadi Raja Monoma. Apa kamu pikir keluarga Juwanto begitu baik? Kakakmu hanya boneka yang dikendalikan oleh keluarga Juwanto. Kalau merasa nggak puas, mereka bisa menyingkirkan kakakmu kapan saja. Jantung Rizka berdegup kencang. Ini adalah rahasia mereka. Kenapa Wira bisa mengetahui hal ini? Kenapa aku harus percaya dengan omonganmu? Tanya Rizka. Dia membentak. Kamu jangan bicara sembarangan. Kami nggak punya hubungan apapun dengan keluarga Juwanto. Wira juga tidak terburu-buru saat melihat Rizka tidak bersedia mengakuinya. Lagi pula, Wira juga tidak bisa masuk kalau Rizka menghalangi mereka. Jadi, Wira dan Danu membangun kemah di tempat ini untuk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian, Wira mengambil ranting-ranting untuk menyalakan api. Setelah itu, dia mengeluarkan ayam dan bebek bakar yang sudah disiapkan, lalu memanasinya di atas api. Tak lama kemudian, Rizka mencium aroma daging bakar. Rizka sudah menunggu di sini begitu lama sehingga kue yang disiapkannya hampir habis. Tempat ini juga sangat terpencil dan Rizka juga tidak bisa berburu. Perut Rizka mulai keroncongan saat mencium aroma daging bakar. Dia terus menelan ludah. Setelah waktunya pas, Wira langsung mengambil paha ayam dan memberikannya kepada Rizka. Dia tersenyum dan berucap, "Mau coba?" "Enggak." Rizka tidak ragu-ragu lagi. Dia segera menghampiri Wira, lalu duduk dan memakan paha ayam yang diberikan Wira. Rizka berkomentar, "Ternyata rasanya begitu enak. Beda dengan ayam bakar yang pernah kumakan." Rizka yang terkejut bertanya, "Bagaimana cara masaknya?" "Rahasia," sahut Wira sembari tersenyum. "Dasar pelit," ujar Rizka. Dia makan dengan lahap sambil memandang Wira dengan penasaran. Lalu melanjutkan ucapannya. "Aku ini musuhmu. Tadi aku bahkan berniat mengusirmu. Kenapa kamu malah memberiku makanan?" Meskipun berbicara seperti ini, Rizka tetap merasa Wira bukan orang biasa. Tadi Wira bisa menganalisis masalah dalam waktu singkat. Hal ini membuktikan bahwa Wira sangat cerdas. Selain itu, Wira sendiri mengatakan dirinya hanya utusan dari kerajaan Nuala.
Memangnya Wira punya cara apa untuk membantu kakaknya? Dibandingkan dengan Wira, keluarga Juwanto baru bisa membantu Rizka dan kakaknya. Wira tersenyum seraya memandang Rizka dan menyahut. Kalau benar-benar mau mengusirku, kamu juga nggak mungkin mendengarku bicara sekarang. Wira menggigit ayam bakar, lalu mengambil ranting dan menggambar 2 lingkaran di tanah. Dia menunjuk salah satu lingkaran dan menjelaskan kepada Rizka. 2 lingkaran ini mewakili kerajaan Nuala dan Monoma. Sekarang kerajaan Monoma belum cukup kuat sehingga nggak mampu bertarung dengan kerajaan Nuala. Saat ini, kalian hanya membantu keluarga Juwanto untuk menjadi lebih kuat. Tapi, apa kalian pikir keluarga Juwanto berbuat seperti ini hanya demi membantu kalian dan mereka nggak punya ambisi sendiri? Kalau keluarga Juwanto makin kuat, kelak mereka pasti berambisi untuk menjadi penguasa. Mereka terus bersembunyi dan menunggu kesempatan. Saat berhasil mengendalikan situasi, bukan hal yang sulit bagi keluarga Juwanto untuk menguasai kerajaan Nuala. Lanjut Wira. Bab 876. Wira memandang Rizka dan bertanya balik. Menurutmu, kalau keluarga Juwanto benar-benar menguasai kerajaan Nuala, apa mungkin kerajaan Monoma akan menjadi target pertama yang dimusnahkan? Rizka tidak menjawab. Dia menatap Wira dengan ekspresi serius. Rizka tidak tahu Wira bermaksud untuk menghasutnya atau tidak. Namun, jika dipikirkan dengan saksama, ucapan Wira cukup masuk akal. Melihat Rizka masih tidak berbicara, Wira langsung berucap lagi. Aku yakin keluarga Juwanto pasti akan memusnahkan kerajaan Monoma terlebih dulu. Alasannya sangat sederhana. Keluarga Juwanto sudah menyusun strategi begitu lama untuk menguasai kerajaan Nuala. Kalau hal ini tersebar, keluarga Juwanto pasti akan dicela oleh generasi penerus. Untuk menguasai kerajaan Nuala secara terang-terangan, keluarga Juwanto pasti akan menumpas semua permasalahan yang mencoreng nama baik mereka. Dengan begitu, keluarga Juwanto nggak akan dihujat oleh orang-orang. Lanjut Wira. Rizka tercengang. Ucapan Wira memang benar. Kakaknya sendiri juga memberitahu Rizka masalah ini. Wira menatap Rizka dan menambahkan, keluarga Juwanto menyokong kakakmu menjadi raja, tapi malah membunuh ayah kalian. Jadi, seharusnya kalian punya dendam dengan keluarga Juwanto. Apa kalian nggak ingin membalas mereka? Rizka menyahut dengan acuh tak acuh. Kalaupun begitu, memangnya harus bagaimana lagi? Kakakku memang orang yang kejam dan licik. Dia sama sekali nggak peduli dengan hubungan keluarga. Orang yang nggak berperasaan seperti dia nggak akan peduli dengan hal ini. Asalkan bisa menjadi raja, kakakku akan merelakan hal lainnya. Rizka berbicara sembari tersenyum, seolah-olah tidak peduli dengan masalah ini. Dia melanjutkan, apa membalas dendam ayahku begitu penting? Siapa yang nggak mau menjadi penguasa yang bisa mengendalikan segalanya? Apa raja kalian juga bisa memegang kekuasaan dengan tenang? Rizka menegaskan, asalkan ada hal yang menguntungkan, kakakku pasti nggak akan menolaknya. Bagi kakakku, memperkuat kedudukannya lebih penting daripada membalas dendam ayah kami. Begitu mendengar ucapan Rizka, Wira tahu Rizka sedang berbohong kepadanya. Sepertinya, Rizka tidak ingin Wira mengetahui hubungan mereka dengan keluarga Juwanto. Jadi, Rizka pun bicara sembarangan. Kemudian, Wira tersenyum dan berkata, kalau kakakmu memang orang seperti itu, dia nggak akan menyuruhmu datang untuk mengusir kami. Dia akan langsung mengutus pasukan untuk membunuh kami dan nggak akan mempertimbangkan begitu banyak hal. Benar, kan? Rizka tetap membantah. Salah, kakakku memang orang yang nggak berperasaan. Di kerajaan Nuala juga ada banyak pangeran. Demi memperebutkan tahta, pasti sering terjadi pembunuhan. Jadi, permasalahan seperti ini sudah biasa. Untuk apa membalas dendam lagi? Rizka melanjutkan, hanya orang yang paling kuat pantas menjadi penguasa dan kakakku layak menduduki posisi ini. Dalam sejarah, pasti terjadi pertumpahan darah setiap raja naik tahta. Kenapa kita nggak boleh melakukan hal yang sama? Wira tidak menanggapi perkataan Rizka. Dia hanya tersenyum dan menimpali. Seharusnya, kamu tahu jelas ucapanku benar atau enggak? Kalian gak ingin menyinggung keluarga Juwanto atau disalahkan kerajaan Nuala karena membunuh utusan mereka. Jadi, mengusir kami adalah rencana yang paling bagus. Rizka menatap Wira lekat-lekat.
Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap tidak berbicara. Wira menambahkan, tapi, kalau kalian memilih untuk membantu keluarga Juwanto, sebenarnya itu bukan keputusan yang bagus. Rizka bertanya balik, kenapa? Kalau kami memilih keluarga Juwanto yang kaya dan kuat, membantu mereka akan memberikan keuntungan besar bagi kerajaan Monoma. Bab 877. Wira menimpali. Apa yang kamu bilang memang benar. Tapi, keluarga Juwanto akan melenyapkan kerajaan Monoma. Sedangkan kerajaan Monoma bisa menjadi seperti sekarang berkat raja dari kerajaan Nuala. Rizka yang kebingungan bertanya, apa maksudmu? Raja kalian gak membantu kami. Wira tersenyum dan menjawab, raja dari kerajaan Nuala bukanlah penguasa yang pintar. Kalau dia masih berkuasa, setidaknya kerajaan Monoma bisa berkembang sampai belasan tahun. Tapi, kalau keluarga Juwanto menguasai kerajaan Nuala, kelak kerajaan Monoma nggak akan bisa hidup tenang lagi. Setelah terjadi peperangan, rakyat akan menderita dan kekuatan kerajaan Monoma yang dibangun selama bertahun-tahun akan hancur dalam sekejap. Semua orang akan hidup kesusahan dan telantar. Apa kondisi seperti ini yang kalian inginkan? Lanjut Wira. Rizka tampak terkejut setelah mendengar ucapan Wira. Rizka pun berujar, raja dari kerajaan Nuala begitu mulia, tapi kamu malah membangkang dan menjelek-jelekkannya. Apa yang kubilang memang kenyataan, ucap Wira seraya tersenyum. Kenapa kamu bilang raja dari kerajaan Nuala nggak pintar? Apa dia menyinggungmu makanya kamu mengkritiknya? Tanya Rizka. Kalau dia pintar, kenapa Dirga dibunuh? Selain itu, kenapa dia membiarkan semua keluarga besar ini bertindak semena-mena? Bukannya berusaha mempersatukan negara, dia malah sibuk mempertahankan kekuasaannya sendiri. Jawab Wira. Rizka tersenyum mendengar kritikan Wira terhadap Raja Bakir, lalu mengejek, aku rasa kamu bukan orang yang setia. Kamu malah bicara dengan tenang di sini. Mungkin kamu yang benar-benar berniat jahat, kan? Wira sama sekali tidak peduli saat menghadapi ejekan Rizka. Dia tersenyum sambil melambaikan tangan, lalu berucap dengan santai, terserah kamu mau bilang apa. Pokoknya aku sudah memberitahumu semua hal yang penting. Kamu hanya perlu membantuku menyampaikan semua omongan ini kepada kakakmu. Lalu biarkan dia yang mengambil keputusan. Wira memandang Rizka dan melanjutkan ucapannya. Aku akan menegaskan sekali lagi. Kalau kalian ingin mengendalikan kerajaan Monoma sepenuhnya, aku bisa membantu kalian. Kalau kalian gak mau bertemu denganku, aku akan segera pergi dari sini. Rizka mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, tenang saja, aku akan menyampaikan semua omonganmu kepada kakakku. Tapi, kerajaan Monoma sangat berbahaya dan gak sesederhana yang kalian pikirkan. Kalau kalian benar-benar ingin bertemu kakakku, itu bukan hal yang mudah. Rizka menambahkan, kami gak ingin membunuhmu, tapi ada orang yang ingin menghabisi kalian. Jadi, kalian harus selamat dulu baru bisa bertemu kakakku. Wira tersenyum sembari mengangguk, lalu berujar, terima kasih atas perhatianmu. Aku pasti akan berhati-hati dan gak akan mati di sini. Bagaimanapun, aku masih punya 3 istri yang menungguku di rumah. Raut wajah Rizka berubah drastis sesudah mendengar ucapan Wira. Dia berkata dengan sinis, dasar pria genit, itu hanya bisa terjadi kalau kamu mampu bertahan hidup dan bertemu kami. Bersambung, bertemu di bab seterusnya.